Selamat malam Bapak Ibu semuanya, para peserta Zoominar malam hari ini. Karena waktu sudah pukul 19, kita mulai saja Zoom kita pada malam hari ini supaya kita tepat waktu ya. Selamat malam Kak Susi. Selamat malam Kak Betsy. Terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk waktunya. Sebelum kita nanti serahkan kepada narasumber, Bapak Ibu, semua peserta Zoominar malam hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Sehat itu paling mahal pada saat-saat seperti ini. Kita bersyukur di tengah aktivitas kita malam hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk belajar lagi tentang sesuatu yang sangat penting pada saat ini, yaitu tentang pengaruh gadget pada anak, apalagi sekarang anak akan memasuki era baru lagi nih, masuk sekolah nih. Sebelumnya mereka di rumah dengan HP mereka semuanya online. Ini era baru lagi, kembali ke sekolah, pasti ada adaptasi lagi. Kita mau belajar, semoga kita dapat berkat pada malam hari ini untuk anak didik kita, untuk anak sekolah minggu kita, untuk anak kita sebagai orang tua. Kita langsung saja, mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa untuk memulai Zoom Minar kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bersyukur kami boleh belajar lagi malam hari ini. Tuhan memberkati pembicara kami Kak Susi, Tuhan berikan hikmat kepada beliau, Tuhan juga memberkati kami sebagai peserta malam hari ini. Tuhan tolong biarlah kami boleh belajar sesuatu sehingga kami boleh terus menjadi berkat buat anak didik kami, buat anak-anak sekolah minggu kami, buat anak kami yang mana kami sebagai orang tua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk mengikuti sesi di dalam beberapa waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong sinyal kami, Tuhan menolong internet kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak-kakak, sebelum saya serahkan kepada Kak Susi malam hari ini, setelah materi disampaikan, kita ada sesi tanya jawab. Ya, setelah nanti ada materi, kita akan ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan sekitar tema yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, untuk kelancaran selama Zoominar kita, dimohon para peserta Zoominar nanti mic-nya di-mute supaya suara pemateri bisa jelas kita terima. Terima kasih, itu saja. Sekali lagi selamat datang untuk semua para peserta Zoominar. Kami bersyukur buat teman-teman, kakak-kakak, dan orang tua yang bisa ikut pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Susi. Terima kasih Kak Betsy. Shalom. Selamat malam kakak-kakak dulu sekolah minggu. Selamat malam papa mama. Selamat datang di ruang Zoom. Malam ini kita mau sama-sama diskusi sebetulnya ya. Saya lebih senang menyebutnya diskusi tentang potensi satu masalah besar ya, itu kecanduan gadget di masa pasca COVID-19. Nggak kelihatan ya? Sebentar ya.
Kak Betsy, apakah kelihatan? Sudah, Kak? Kelihatan Sudah. ya. Baik, puji Tuhan. Ya, judulnya agak serem ya, kakak-kakak, Bapak Ibu ya, waspadai kecanduan gadget pada anak pasca pandemi, begitu ya. Kalau bicara tentang anak-anak kita saat ini, anak-anak yang ada di sekolah minggu, kita mesti kenal dulu siapa sih mereka, begitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa anak-anak sekolah minggu atau anak-anak kita saat ini adalah anak-anak yang sudah terpapar teknologi sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Saya kenal komputer kayaknya SMA deh. Kenal internet setelah kuliah deh. Nah, ini mereka terpapar itu sejak dalam kandungan. Lewat mana? Lewat gini nih. Ya Bapak Mama ya, ada satu guyon katanya kalau dilakukan USG ya namanya ya. Kalau diperiksa ini adalah humor tentang pregnancy begitu, anak-anaknya di perut kita tuh sudah begini. Kenapa? Karena selama dalam kandungan, ibunya kan beraktivitas dengan menggunakan teknologi. Begitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau mamanya rajin Facebookan, nah di perut anaknya juga Facebookan. Kalau mamanya selama mengandung rajin Twitteran, ya begini nih jadinya, begitu. Jadi, nih lihat. Belum waktu ketika dia di kandungan, mamanya, ibunya masih sangat dekat dengan gadget. Begitu dia lahir, gini juga. Sambil menyusui, kalau dulu itu menyusui itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu orang. Proses menyusui, masa menyusui itu bukan masa yang main-main, begitu ya. Menjadi masa yang sangat spesial bagi ibu dan anak, begitu. Ada kedekatan khusus, tetapi sekarang dengan berbagai alasan ini sudah terjadi. Sambil menyusui, ibunya bekerja dengan menggunakan gadget, begitu ya. Ini jadi sejak dalam kandungan, nah ini yang terjadi pada kita saat ini. Anak-anak dari lahir, begitu lahir yang dikenalkan adalah handphone, dikenalkan adalah gadget ya. Zaman dulu kita mengenal yang namanya empeng atau dot gitu. Jadi kalau anak menangis dikasih empeng. Kenapa begitu? Secara psikologis dia bisa dijelaskan. Masa sebelum anak berusia 2 tahun itu kan disebut fase oral. Fase di mana anak itu masih ASI. Jadi kenikmatan, kenyamanan ada di oral, ada di mulut, gitu ya. Sehingga dot, empeng itu dibuat kepalanya itu sedemikian rupa kenyalnya supaya bisa mendekati puting payudara ibu. Anaknya nyaman dulu. Jadi kalau ada ibu-ibu punya anak kecil, bepergian, maka tasnya akan ada susu, dot, empeng, dan sejenisnya. Tapi zaman sekarang nggak gitu. Nggak lagi pakai dot, nggak pakai empeng lagi. Sekarang ganti empengnya jadi gadget. Nah, tas ibu-ibunya, tas susternya ada isinya ini, handphone, power bank, begitu. Kalau anak nangis, kasihnya handphone. Supaya anak nggak ganggu, kasihnya handphone. Nih dia kan www itu ya. Jadi masih bayi pun dia sudah terbiasa dengan yang namanya gadget. Nih, handphone sekarang, gadget sekarang itu pengganti dot. Anak-anak nangis bukan karena nggak dikasih susu, bukan karena nggak dikasih empeng, tapi karena nggak dikasih handphone. Coba deh, kasih handphone dia diem. Begitu handphonenya diambil, dia nangis. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Dan ini model keluarga, pola asuh. Lihat nih, babynya, kesian kan? Dia bingung. Mami sama papinya sibuk dengan handphone masing-masing. Ini yang sering terjadi. Ya, dan ini terjadi sebelum sebelum terjadinya pandemi, ini sudah banyak terjadi. Suatu kali saya menangani suatu kasus di mana seorang anak diduga kecanduan gadget. Lalu saya melakukan visitasi dalam rangka assessment, gitu ya. Nah, saya datang tuh, ada nih sofa seperti ini. Jadi saya masuk, yang bukakan pegawai yang ada pekerja di rumah itu. Saya dibawa masuk ke ruang keluarga. Di ruang keluarga itu ada sofa besar. Sofa besar,
Dan di situ maminya, omanya, anak itu, kakaknya, mereka berempat duduk satu sofa, sibuk dengan handphone masing-masing. Pertanyaan saya, siapa yang harus diterapi? Gitu kan ya? Karena penampakannya demikian ini nih terjadi. Anak sudah di sebelah kita, anak di pangkuan, ini tadi kan ngeri banget nih. Anak di pangkuan, anak di pangkuan, mami sibuk dengan handphone. Anak di sebelah, mami, dedi sibuk dengan handphone masing-masing, begitu ya. Nah, nggak heran akhirnya anak meniru. Masa seperti ini, kalau menurut psikologi, anak kan berkembangnya lewat panca inderanya, terutama pendengaran dan matanya. Nah, kalau setiap saat yang dia lihat begini, tidak heranlah dia punya kelekatan. Seperti gambar berikut ini. Ini yang terjadi. Keluarga modern saat ini begini, dogi-doginya juga jadinya main handphone. Ya, begini, ini keluarga modern. Duduk bersama, tetapi nggak ngobrol. Ada juga nih satu lelucon begini. Mereka bilang begini, kalau di sebuah restoran, gitu, ada laki-laki dan perempuan makan sambil ngobrol asik, siapakah mereka? Begitu. Wah, orang pacaran. Oh, suami istri. Enggak, ternyata jawabannya enggak. Katanya justru kalau ada di restoran laki-laki dan perempuan makan bersama, laki-laki dan perempuan dewasa maksudnya, makan bersama lalu bercengkrama, kemungkinan mereka selingkuhan. Karena kalau dia suami istri, kalau mereka pasangan kayak gini nih, duduknya berdua tapi masing-masing pegang handphone. Ini nih keluarga. Banyak keluarga zaman now begini, duduk bersama tapi masing-masing dengan handphonenya. Di meja makan sih, duduk bareng-bareng sih, gitu ya. Tetapi hatinya nggak bersama, nggak ngobrol. Ya, makan. Sekarang dunia tahu kita makan apa. Kenapa? Kebanyakan orang itu punya kebiasaan sebelum makan bukan berdoa dulu. Dulu zaman saya kecil ada lagu begini ya. Sebelum kita makan, Dek, cuci tangan dahulu. Nggak ada lagu itu sekarang. Sekarang sebelum makan foto dulu. Setelah itu upload. Taruh di medsos. Begitu. Nah, yang pola-pola begini anak tiru. Itu sudah lama terjadi jauh sebelum COVID. Lalu COVID, muncul nih COVID. Ya, muncul COVID, apa yang terjadi Bapak Ibu? Online, semua online. Sekolah PJJ sih, pembelajaran jarak jauh, tapi milihnya kan online. Ya kan, PJJ itu kan nggak sama dengan online. Online itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang boleh digunakan pada saat PJJ begitu. Les, saya terapis. Banyak menerima layanannya itu akhirnya lewat mana? Lewat online. Konsultasi lewat online, assessment lewat online, terapi lewat online, sekolah minggu pun online, retret sama camp pun online, semua serba online, begitu ya. Apa resikonya? Resikonya tentu dampak dari sering online ini, pertama sudah banyak keluhan, kacamata saya nambah minusnya. Banyak anak-anak yang matanya mulai rusak, keluhan kesehatan begitu ya, mulai rasa pegel-pegel. Dulu itu kalau jarinya kaku-kaku, perginya ke neurolog itu biasanya pasiennya tuh lansia. Pasiennya neurolog itu biasanya lansia. Sekarang tuh enggak loh. Pasiennya neurolog itu banyak anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Kenapa? Ya ini, karena pembelajaran online, karena sering main gadget, jempolnya mulai rasa enggak enak. Jarinya enggak enak. Ya karena dia enggak berhenti kan, jempolnya pencet. Lehernya selalu dalam posisi yang sama. Apa enggak putus itu syaraf. Kan gitu. Nah, selain gangguan-gangguan fisik demikian, Bapak Ibu, yang sangat mengancam saat ini sama kita adalah kecanduan. Selama pandemi, itu saya udah nggak tahu berapa klien saya yang datang tuh dengan keluhan kecanduan. Begitu ya. Mereka kecanduan gadget nih, kita lihat dari gambar ini. Main dari startnya setengah berapa nih? Setengah 2, setengah 5, dia belum selesai main. Apa itu mata enggak rusak? Dan kalau dilarang, galakan dia. Dia yang marah, dia nangis. Biasanya bahasa anak-anak kan demikian begitu. Tapi kalau sudah kecanduan, wah dia bisa ngamuk ya.
balik, apa sih itu kecanduan? Kecanduan tuh gini loh. Dia terikat. Nah, kayak gambar ini. Kakinya diikat, tubuhnya diikat oleh satu kebiasaan, oleh satu zat. Nah, karena ini adalah bicara tentang gadget, maka ini adalah satu aktivitas. Di gadget itu kita kan beraktivitas. Jadi, kaki kita, tubuh kita, otak kita, tenaga kita, semua sumber daya yang ada pada kita diikat. Diikat sepenuh-penuhnya oleh yang namanya gadget. Dan kita dan anak tidak punya kontrol. Dia tidak punya kontrol lagi terhadap dirinya. Jadi yang mengontrol tuh bukan dirinya lagi. Ininya sudah tidak terpakai. Jadi otaknya sudah rusak. Nggak bisa lagi mikir ini benar atau tidak, ini pas atau tidak, ini wajar atau tidak, nggak ada lagi. Dan sudah pasti efeknya apa? Dia sakit. Sakitnya tidak hanya fisik tapi mental. Di awal-awal pandemi, saya melihat ada literasi tulisnya begini, semakin banyak orang yang mengalami gangguan mental. Nah, orang kalau sudah kecanduan, sudah pasti masalahnya bukan cuma masalah fisik, tapi masalah mental, masalah psikologis, masalah kejiwaan. Dan kalau kita orang Kristen melihatnya adalah jadi masalah spiritual, ya. Jadi ini ngeri sekali. Jadi kecanduan itu bukan bukan perkara mudah, ya. Lalu muncullah perilaku yang disebut adiktif, gitu ya. Perilaku adiktif itu bagaimana sih? Wih, kasar. Wah, dia maunya marah, dia nggak peduli tuh oma, nggak peduli tuh bapaknya, ibunya, guru sekolah minggunya, nggak peduli. Dia kasar sekali, dia bisa cepat marah, meledak, agresif, merusak begitu ya. Ini dia. Dan dampaknya sangat berbahaya, tidak hanya pada fisiknya, tubuhnya, tapi psikologis dan sosioemosional. Kalau sosioemosionalnya sudah terganggu, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, merusak, tentu sosialnya terganggu, ya. Itu dia. Jadi muncul perilaku adiktif. Kalau orang sudah menunjukkan perilaku adiktif, maka itu dia sudah kecanduan. Jadi gini start, saya bikin bagan demikian. Adiksi itu muncul dari mana sih? Munculnya begini kalau kita lihat lingkaran ini, ya. Kita lihat lingkaran ini munculnya begini. Dia melakukan satu perilaku, satu tindakan, katakanlah main handphone, ya, dia main handphone, diulang-ulang main handphonenya, gitu kan? Diulang-ulang, tadinya 5 menit jadi 10 menit, 10 jadi 15 menit, jadi setengah jam, jadi 1 jam, diulang-ulang everyday kayak gitu. Dan itu membuat dia nyaman, happy. Oh, main games dia senang, dia main YouTube dia senang, ketemu hal-hal yang menurut dia baru, nyaman dia kan? Karena dia nyaman, dia merasa nyaman. Nyaman tidak sama dengan benar, ya, tidak sama dengan baik. Dia merasa happy, dia merasa enak dengan perilaku itu, maka perilaku itu dia ulang lagi, gitu kan? Lalu apa? Terjadilah kimia di otaknya tidak terkontrol. Inilah adiksi. Jadi adiksi itu diawali oleh satu kali perilaku. Satu kali perilaku yang diulang. Begitu. Dan manusia punya kecenderungan akan mengulang perilaku yang sama jikalau dirasakan enak. Gitu ya. Jikalau dirasakan enak, perilaku itu akan diulang sampai dia terikat dan rusaklah otaknya. Diagnosanya biasanya itu 3. Ringan, sedang, berat. Nah, tentu diagnosa dari adiksi ringan, sedang, berat ini akan mempengaruhi treatmentnya. Kalau berat, Bapak Ibu ini rawat inap di mana? Rumah sakit jiwa rawat inapnya. Begitu. Ya, diagnosanya begini. Begitu. Jadi nggak main-main gitu. Kalau sudah berat ya bagaimana? Begitu. Itu dia ya. Nah, gadget yang kita kasih sama anak kita, tadinya kita kasih untuk main sekali-sekali, lalu ditambah dengan masa pandemik itu jadi media belajar,
dia belajar dari sana, gadget yang harusnya menolong kita, menolong anak itu sudah berubah membahayakan. Ada dua yang biasanya muncul. Akibatnya apa? Pertama, kecanduan games. Dia main games. Gini nih matanya kalau sudah main games. Matanya sebetulnya sudah sangat lelah. Sudah sayu. Dari matanya kita tahu ini udah kedip-kedip. Oh, udah capek nih matanya. Tapi otaknya kan sudah error nih, udah rusak kan? Udah nggak bisa berfungsi dengan baik. Harusnya kan begitu mata bicara. Mata kan bicara ketika berat, ketika nggak enak, itu kan mata sedang bicara. Dia bilang istirahat dong, tidur dong, istirahat dong, tidur dong, gitu. Bahasanya si mata tidak lagi bisa ditangkap oleh si otak. Jadi walaupun sudah lelah, dia tetapin pelototin laptopnya, pelototin handphonenya. Sudah nggak berfungsi dengan baik otaknya. Nih, dia muncul perilaku yang aneh-aneh. Yang tadinya anaknya bicaranya sopan, sekarang mendadak nggak sopan. Yang tadinya tahu kalau makan di meja makan, sekarang nggak punya aturan. Kalaupun makan, dia makan di depan komputernya, begitu. Jadi muncul perilaku-perilaku yang dulu itu nggak ada, sekarang ada. Tapi maksudnya di sini tentu saja perilaku yang negatif. Nih, mulai ketika dia bermain gadgetnya itu dia nggak diem, tapi sangat emosional. Dia sangat emosional ketika dia bermain. Tuh, ya, dia marah kalau dilarang tuh kan. Inilah sudah dilarang pun dia tetap berupaya untuk mencari ya. Inilah bahayanya kalau sudah main kecanduan games itu. Dan ketika ditanya pun bahasa-bahasa yang mereka punya Bapak Ibu bukan lagi bahasa yang kita tanamkan selama ini. Kok gitu? Karena kosakatanya sekarang berasal dari games yang dia mainkan. Ya, dari apa yang dia lihat di internet. Inilah dia. Terus kalau udah gitu dampak kecanduan games itu apa? Pertama sudah pasti terjadi masalah nggak bisa atur waktu. Satu kali saya pernah lakukan observasi ke suatu sekolah. Kelas 5 SD kalau saya nggak salah itu ya. Saya lakukan observasi ke sana pas ujian. Kebetulan itu sekolah apa namanya? Internasional. Jadi kan mereka kan ada ujian internasionalnya, ada ujian lokal gitu kan. Apa yang terjadi? Satu anak itu begitu terima paper ujian, tidur sampai ujian selesai. Kok bisa tidur? Ternyata dia sudah kecanduan games. Jadi waktunya tidur dia nggak tidur. Baru tidur jam 4, baru tidur jam 5, jam 6 sudah harus bangun karena sekolah jam 7 kan gitu. Dia tidur, nggak bisa lagi. Mana waktu main, mana waktu belajar, mana waktu sekolah minggu, mana waktu makan, nggak ada lagi. Dan ini sering sekali dikeluhkan oleh orang tua ya. Ini sudah pasti ya. Lalu sudah pasti banyak keluhan dari sekolah. Keluhan seperti apa? PR nggak dikerjakan, sekolah nggak tuntas. Dia gini sih, waktu online di sekolah dia lihatin. Kata bu guru, kameranya on ya. Dia kamera on loh Bapak Ibu. Tapi sebetulnya dia sedang buka aplikasi yang lain. Nah itu kalau nggak dikontrol kan bahaya sekali. Begitu. Jadi ketika guru cerita panjang lebar menjelaskan pelajaran, tampaknya kalau dari monitornya ibu guru itu kelihatan tuh dia lagi perhatikan. Tetapi sesungguhnya dia sedang buka YouTube, sedang main games, dan segala macam. Ngantuk tidur di kelas atau di ruang sekolah minggu atau di ruang Zoom itu sudah jadi biasa. Kemudian melamun. Kenapa melamun? Iya, otaknya sudah nggak fokus, begitu kan? Dia pikirannya sudah sampai, aduh, di kapan selesainya ya? Kapan selesainya ya? Kapan mainnya? Itu dia. Masalah konsentrasi itu bukan masalah sepele. Gangguan konsentrasi itu bukan gangguan sepele, ini dampaknya ini luar biasa. Betapa banyak kecelakaan terjadi hanya gara-gara kita kehilangan konsentrasi hitungan detik. Ya, nah sudah pasti yang dihantam oleh
dihantam pada otak ketika kita mengalami kecanduan adalah tidak bisa konsentrasi. Jadi jelas kalau orang tidak konsentrasi, dampaknya apa? Nggak nyambung kalau ngomong. Ditanya PR-mu mana, nanti dia jawabnya apa? Ditanya sudah makan atau belum, jawabnya apa? Nggak fokus. Dia nggak fokus. Nah, kalau sudah nggak fokus, ya tentu apapun yang gurunya jelaskan, apapun yang diceritakan kakak sekolah minggunya, apapun yang orang tuanya katakan, dia nggak bisa nangkap lagi. Karena itu tadi sudah pasti apa, kalau itu anak kita sekolah, ya prestasi akademik pasti nurun, nilai pasti nggak karu-karuan, begitu ya. Ini adalah sesuatu. Nah, ini dia yang saya bilang, muncul perilaku adiksi, agresif. Kalau kita perhatikan games itu, maka itu banyak yang agresif loh. Tembak. Zaman dulu itu tembaknya disusun buah apel, bukan. Pertama buah semangka, gede buah semangka, lalu latih fokus buah yang lebih kecil, begitu. Emosi itu sudah biasa tembak, begitu. Kalau berhasil tembak jantung, skor sekian. Berhasil tembak otak, skor sekian. Kalau tembaknya cuma di kaki, skornya rendah. Jadi makin sadis, makin tinggi skornya. Coba agresif. Gitu. Jadi anak-anak itu secara jadi agresif, mudah marah, padu, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit rusak, dikit-dikit banting. Gitu dia. Ya, perilaku adiksi. Kesehatan terganggu sudah pasti. Sudah pasti ya. Mulai dari nanti gangguan pencernaan, gangguan sistem urin, karena keasikan main dia tidak minum air putih dengan benar, begitu ya. Ini terjadi. Antisosial, iyalah. Kalaupun dia punya teman, ya teman main gamesnya itu. Nah, kalau orang sudah antisosial ini bahaya sekali loh. Dia nggak akan punya empati. Begitu ya. Sementara kita kan makhluk sosial. Ketika seseorang menjadi antisosial itu adalah perkara yang luar biasa. Ini tadi saya bilang empatinya nggak ada. Iya, karena kenapa? Karena dia terbiasa hajar, tembak, hancurkan, bunuh. Biasa gamesnya begitu. Dia nggak peduli yang ditembak itu, sakit jantungnya, nggak peduli. Gitu kan? Di doktrin dalam tanda kutip. Nilai-nilai kekerasan, nilai-nilai sadisme itu ya nggak akan punya yang namanya empati. Bohong. Sudah pasti. Udah bikin PR? Udah. Padahal belum. Ada PR nggak? Nggak ada nih. Gitu ya. Bohong. Begitu ya. Ngapain di kamar? Ini ngerjain tugas. Padahal main game. Ya. Ini dia yang kerap kali terjadi. Dan gangguan jiwa serius. Obsesif, cemas, takut, gelisah. Jadi satu orang anak dikabarkan kepada saya, ketika dia tidur, dia ngigo. Yang diigoin apa? Itu loh, gamesnya dia itu. Gamesnya dia itu yang dia bikin, yang dia igaukan ketika dia tidur. Tuh kan, merusak otak, ini hasil penelitian. Nanti kita lihat videonya ya. Jadi memang otak rusak. Nah, kalau otak sudah rusak, bagaimana pasti betulnya. Dan kalau seorang anak suka main games, dia rentan jatuh pada pornografi. Loh, apa hubungannya? Kita kalau cek Bapak Ibu, game sekarang itu, aduh, minta ampun. Gamesnya itu di dalamnya, yang main di dalamnya itu pakaiannya sangat minim, cuman pakai underwear. Berhasil lepaskan pakaian atas, skor sekian. Berhasil copot pakaian yang di bawah, skor sekian. Jadi anak-anak sudah terpapar dengan pornografi, dengan reward-reward yang dikasih oleh games itu. Itu sebabnya ketika anak main games itu kita mesti pastikan gamesnya itu aman. Baik rewardnya, baik pemain-pemain di dalam atau tokoh-tokoh yang di dalam games itu harus diperhatikan. Rewardnya itu ngeri-ngeri sekali loh. Jadi ini sudah diteliti. Anak yang main games, yang senang sekali main games itu rentan terhadap pornografi. Belum apa? Iklan-iklan. Jadi iklan-iklan pornografi itu banyak disisipkan di mana? Bukan cuma disisipkan, dimasukkan di mana? Di ini loh, di games itu. Begitu ya, ada iklannya porno begitu. Nah, ini ya. Kemudian
Kalau sudah begitu, ya repot. Nah, selain kecanduan games, maka resiko berikutnya ketika anak kecanduan gadget adalah dia kecanduan pornografi. Ya, games itu dekat sekali dengan pornografi. Kalau pornografi sudah terjadi, begitu ya, waduh, kita repot. Ya, nanti sebentar kita lihat kerusakan otak akibat pornografi itu seperti apa. Tentu efek kecanduannya sama dengan kecanduan games, tapi banyak merusak otak begitu ya. Nah, kalau anak sudah kecanduan pornografi, apa Bapak Ibu? Dia rentan berhadapan dengan hukum. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang pornografi. Begitu kan? Nah, kalau dia sudah berhadapan dengan hukum, walaupun katakan dia tidak dipidana, tapi kan udah urusannya panjang. Sempat dia bertukaran film porno, bertukaran games porno. Waduh. Gitu ya. Nah, zaman sekarang ini, saat ini ya, ini fakta. Saat ini anak tidak hanya rentan menjadi korban kejahatan, tapi juga pelaku kejahatan. Anak-anak perkosa anak-anak, udah gitu. Anak-anak tukeran film porno dengan anak-anak, anak-anak tukeran games porno dengan anak-anak, itu mah sudah jamak, udah banyak kita lihat. Gitu ya, ini udah kerap kali terjadi begitu kan. Ini. Jadi resikonya itu kalau anak main-main dengan yang namanya pornografi, waduh, begitu kan? Itu repot. Bagaimana kalau anak kita kecanduan pornografi, lalu stadiumnya sudah tinggi, harus rawat di rumah sakit jiwa lagi. Aduh, ya ini ngeri sekali ya. LGBT, pornografi itu dekat dengan LGBT, dan ini saya bisa menjelaskan dengan sangat ilmiah. Kok gitu? Wah, Alkitab kita jelas bicara. Alkitab kita bilang, nafsu, keinginan daging ini kalau nggak dikontrol, dia kemana-mana. Betul tidak? Gitu ya. Kita kalau baca di Alkitab kan begitu ya. Kalau dia sudah terbiasa dengan pornografi dari kecil, apa dia nggak menjadi liar? Perilaku seksualnya menjadi liar. Oh, sudah pernah coba dengan, kalau dia laki-laki, dia coba dengan perempuan, oh gini rasanya. Dia coba dengan laki-laki, oh gini rasanya. Aduh. Akhirnya perilaku seksualnya menjadi sangat menjijikkan. Begitu ya. Itu dia ya. Nah, kita masuk begini. Gimana tuh ciri-ciri anak kalau sudah kecanduan pornografi gini, Pak? Masih kelas 2 SD. Masih kelas 4 SD. Tapi kosakatanya kok begitu? Dapat dari mana? Padahal di rumah itu enggak ada yang suka ngomong jorok. Sudah pasti guru sekolah minggunya enggak pernah ngomong porno. Sudah jelas guru di sekolahnya juga enggak mungkin menggunakan kosakata demikian. Tapi kok dia punya kosakata yang menurut kita kurang pas. Jadi kalau ada anak-anak punya kosakata yang begini, ini perlu kita waspadai. Dan yang namanya kalau sudah kecanduan, Bapak Ibu, kadang-kadang dia sendiri nggak sadar. Dia nggak sadar ketika bercanda, ketika ngobrol, keluar tuh istilah-istilah yang bikin orang terbelalak. Kok kelas 2 SD punya kata-kata begini? Kok kelas 3 SD perbendaharaan katanya kayak gini? Gitu ya, dia punya. Apalagi cara memandang. Kalau sudah kena pornografi, canda memandangnya, kalau perempuan bilang mesum, tatapan mesum, begitu. Ini kelihatan cara melihatnya begitu. Susah untuk mendeskripsikannya, tetapi saya rasa terutama para perempuan itu ngerti maksudnya. Begitu, dengan cara-cara memandang yang demikian ya. Kemudian tangannya jahil. Jahil apa? Colek itu colek area pribadi orang, bokong lah, di bawah ketiak lah, dekat payudara begitu kan. Nah, jadi colek orang dia pakai atau dia colek itu daerah-daerah sensitif itu ya. Kemudian suka berhayal. Orang bengong dan berhayal tuh kelihatan. Dia duduk sendiri terus tahu-tahu cengengesan, tahu-tahu ekspresi wajahnya aneh, itu berarti sedang berhayal. Gitu ya. Itu dia ya. Kemudian senang berlama-lama di kamar mandi.
Tapi jangan salah ya, orang yang sedang di kamar mandi belum tentu dia kecanduan pornografi. Tapi pada umumnya orang yang kecanduan pornografi senang berlama-lama di kamar mandi. Ngapain? Ya tahu sendirilah. Dia bisa self service di sana, bisa macam-macam di sana. Itu dia ya. Nah, ini dia. Biasanya orang yang kecanduan pornografi sangat-sangat suka main games online. Dia senang sendiri. Dia senang sendiri. Yuk makan bareng yuk. Enggak, udah makan. Nanti aja. Gitu. Dia nggak nyaman kalau bersama dengan orang lain. Karena kenapa? Karena sebetulnya orang lain bisa menangkap ada yang lain pada orang ini. Ada yang beda sama anak kita ini. Begitu. Nah, dia nggak nyaman dengan yang demikian ya. Terus kalau anak sudah kecanduan gimana Bapak Ibu? Kalau anak sudah kecanduan, maka sebagai praktisi saya akan menjawab, sulit sekali. Nggak mudah kalau sudah kecanduan. Apalagi kalau stadiumnya parah. Banyak pengorbanan. Waktu, nggak jelas kapan dia sembuhnya. Tenaga, mesti bawa dokter sana, mesti bawa terapi sana, mesti bawa sini. Air mata, oh iya, kumat lagi, kambuh lagi. Uang, mahal loh terapi. Terapi itu mahal sekali loh. Obat-obat dari psikiater itu tuh mahal loh. Perasaan, oh iya dong, gimana anaknya? Itu kita mesti tahan perasaan, tahan malu. Iya, anak saya dirawat karena kecanduan pornografi. Aduh, begitu kan? Kita orang timur apalagi kan? Nah ini aduh banyak sekali. Dan tidak ada cara yang instan. Klien-klien saya itu sudah lebih dari setahun nggak baik-baik juga. Kumat lagi, kambuh lagi, ngulangin lagi. Begitu kan? Jadi kalau nggak benar-benar dia ini tidak ada. Jadi konseling lah, terapi lah, terapinya termasuk farmakologi. Farmakologi sini obat-obatan, begitu ya. Nah, pendidikan moral lah, apalah, konseling psikoterapi lah, semuanya. Jadi kalau anak sudah kecanduan, perlu kita ingat baik-baik, tidak ada cara instan. Tidak ada cara instan untuk pemulihan, ya. Harus konseling, harus terapi. Terapinya bisa farmakologi, bisa non farmakologi. Harus diedukasi, harus ada pendampingan pembinaan moral, mental, spiritual, itu harus ada. Harus ada social support yang baik dari orang tua, dari keluarga. Jangan sampai kecolongan lagi. Dan bagaimana tekad individu itu yang pasti. Apalagi cut off dari semua sumber pornografi. Di cut off dari semua sumbernya dan lingkungannya. Dan kemudian sudah pasti yang paling stres itu adalah orang tua. Ya, padahal kekompakan orang tua ketika anak sudah kecanduan itu sangat dibutuhkan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan kalau sudah kecanduan itu udah pusing. Ya, udah pusing. Nih anak-anak kita udah masuk lagi sekolah seperti biasa. Kalau sampai kemarin dia sudah ketagihan, maka keluhan berikutnya di sekolah dia nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Tatap muka dia nggak fokus karena otaknya ini tertinggal di rumah. Dia pikirannya tuh gadgetnya, kapan pulang, kapan main lagi. Nah ini dia. Jadi sangat besar kemungkinan ketika tatap muka, kalau anak sudah terlanjur candu, sangat suka dengan gadget, entah karena games, entah karena pornografi, maka di sekolah akan ada keluhan. Bengong yang tadi saya bilang, begitu kan? Tidak fokus, begitu, karena pikirannya sudah mau cepat pulang. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan saat ini adalah preventif. Upaya preventif supaya anak tidak kecanduan. Sekarang kita nggak bisa melepaskan diri sama yang namanya gadget, itu satu kebutuhan. Termasuk untuk anak-anak itu satu kebutuhan. Jadi gadget itu kebutuhan, bukan lagi gaya hidup, begitu ya. Jangan-jangan nanti sekolah juga nggak 100% tatap muka, dibikin separuh-separuh, separuh tatap muka, separuh tatap layar, begitu ya. Artinya tetap saja anak harus pegang gadget. Masa kita buang gadget? Masa kita nggak mau gunakan? Nggak mungkin juga, karena gadget adalah salah satu fasilitas hidup di zaman modern sekarang.
Yang paling penting, supaya anak bijaksana menggunakan gadget, Bapak Ibu jelaskan. Kita harus jelaskan kepada anak sejelas-jelasnya apa itu gadget, apa itu internet. Di Kejadian dibilang bahwa manusia itu Tuhan kirim ke bumi ini untuk menaklukkan bumi. Jadi gadget ini harus ditaklukkan. Artinya jangan kita yang dikuasai gadget, tapi kita yang menguasai gadget. Ini harus diberitahu kepada anak-anak. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Jelaskan. Sampai dia tahu dulu fungsinya. Sampai dia tahu dulu bahayanya. Wong kalau nggak tahu fungsi dan bahayanya yang dikasih, itu kan bahaya. Sama aja nih, Dek, pisaunya super tajam. Kita nggak pernah kasih tahu dia, ini Dek tajam loh, Dek. Ya lukalah anaknya. Begitu ya. Jadi kita pun harus kasih tahu kepada anak-anak itu apa bahayanya, ya. Nah, kalaupun harus memberikan gadget, kita berikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Gadget itu bukan untuk gaya-gaya, tapi needs, tapi kebutuhan. Jadi sesuai dengan porsinya diberikan, ya. Kalau sekolahnya sampai jam 2, ya maka jam 2 lah dia boleh pakai handphone. Kalau dia harus mengerjakan tugas, maka bagaimana begitu ya? Kalau kayak adik saya menetapkan tidak boleh pegang handphone di kamar. Komputer tidak ada di kamar. Dia bikin di ruang tamu. Hanya ketika jam sekolah boleh di kamar masing-masing. Begitu. Selain itu nggak boleh. Kenapa? Itu kebijakan. Karena kalau sampai dia ada di kamar tidurnya, pegang handphone atau pegang gadget masing-masing, maka anak akan berada di luar kontrol orang tua, ya. Nah, kita kasih gadget kepada anak, tapi berikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada pertimbangannya, ya. Jadi ketika memberikan gadget ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh orang tua. Pertama, usia dan kematangan mental anak. Beberapa teman saya bilang begini, jangan ganggu saya ya sampai jam sekian. Kenapa? Karena jam segitu itu handphoneku dipakai anakku untuk belajar. Jadi anaknya masih menggunakan handphonenya. Beberapa teman saya terpaksa keluar dari grup dengan alasan handphonenya dipakai oleh anaknya untuk belajar. Dan saya yakin itu anaknya pasti masih kecil. Belum bisa dipercaya sepenuhnya untuk punya handphone sendiri. Jadi join sama mami. Jadi join sama handphone maminya. Begitu. Ini dia. Usia dan kematangan mental anak jadi pertimbangan. Usia sih boleh sama-sama 10 tahun, tapi kematangan mental belum tentu. Nah, dari mana kita tahu? Ya, waktu kita menjelaskan ini. Waktu kita menjelaskan ini kan sebetulnya kan tampak ya, perhatikan. Lalu tujuan memberikan gadget itu harus dijelaskan. Dek, kamu mami kasih handphone, kamu papi kasih handphone tuh karena gini. Kamu sekolah sekarang pakai handphone. Kamu online sekolahnya, sekolah minggunya online. Jadi papi kasih, mami kasih. Nah, karena itu untuk sekolah, maka itu hanya boleh dipakai saat sekolah, untuk urusan sekolah. Di luar itu no. Gitu ya. Jadi mesti diberikan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen orang tua untuk mendampingi. Mendampingi itu bukan berarti kita duduk 24 jam di samping anak. Oh, tidak. Tapi kita pantau terus melalui apa? Melalui komunikasi. Tadi apa, Dek? Oh iya, tadi Zoom atau Google Meet? Oh, Zoom begitu. Selain Zoom tadi tuh kayaknya Mami lihat itu apa? Begitu ya. Ini itu sebetulnya komitmen orang tua untuk mendampingi. Kan bahaya sekali loh kalau anak-anak yang kognisinya sedang masa perkembangan, lalu kita lepas sendiri, itu kasihan. Dia seperti masuk hutan rimba teknologi. Kalau di hutan rimba biasa dia akan ketemu ular, singa, harimau, dan binatang-binatang buas yang siap memangsanya. Itu hutan biasa. Di hutan rimba modern ini, yaitu yang disebut dengan internet, anak akan ketemu dengan hal-hal yang akan membunuhnya Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan dia sendiri berpetualang di hutan rimbanya modern sekarang. Kasihan. Gimana kalau tahu-tahu
dia melihat hal yang belum bisa dilihat, belum boleh dilihat. Bagaimana? Ya, jadi memang yang pasti adalah kita harus lindungi anak dari pornografi dan games online. Ini bukan perkara ecek-ecek. Ini sesungguhnya perkara yang sangat-sangat serius begitu ya. Saya pribadi itu sebetulnya sudah taraf sangat sedih melihat anak-anak yang kecanduan ini. Bahkan saya punya klien kelas 3 SD, karena kecanduan dia sudah berani mengancam orang tuanya untuk bunuh diri. Ngeri ya. Sahabat saya yang kemudian menjadi klien saya, anaknya kenapa? Anaknya mengancam membunuh bapaknya. Hanya gara-gara diambil handphonenya. Coba, dia kejar bapaknya pegang pisau. Itu kenapa? Sudah rusak dia punya otak. Nggak bisa bekerja lagi otaknya dengan baik. Itu dia lakukan. Itu anak SD loh. Dan itu dua-duanya saya tangani. Makanya saya bisa ngomong ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau smartphone, gadget ini kan smartphone. Kalau tidak digunakan bijaksana, dia bikin kita jadi bodoh. Kalau nggak digunakan dengan bijaksana, anak kita mati. Bisa mati beneran secara fisik, bisa mati spiritualnya, bisa mati mentalnya gara-gara yang namanya gadget. Ya, sangat-sangat mengerikan. Saya akan setel satu video. Sebentar Bapak Ibu, saya akan setel. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya,
ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Betsy. Terima kasih Kak Susi, luar biasa materinya malam hari ini. Saya secara pribadi diberkati, pasti peserta Zoominar juga diberkati. Puji Tuhan. Tiba waktunya kita pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Peserta Zoominar malam hari ini boleh bertanya, boleh raise hand, atau boleh juga ditulis di kolom chat. Ya, nanti kita bacakan pertanyaannya. Mari Bapak Ibu peserta Zoominar yang ingin bertanya kepada Kak Susi, mumpung Kak Susi ada di sini, kita bertanya tentang tema yang baru saja kita dengar. Pasti ini masalah yang masalah yang kita hadapi sehari-hari. Sangat benar seperti kata Kak Susi, anak SD pun sudah terkena dengan yang namanya pornografi. Saya sebagai guru pun pernah menghadapi hal tersebut. Seperti itu. Waktu itu kelas 4 SD ya, ada anak kelas 4 SD. Nah, mari Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ini Kak Susi ada pertanyaan, saya bacakan dari Kak Mustika. Bagaimana solusinya kalau anak mau makan banyak, kalau dipegang HP bisa anteng? Nah ini Kak Susi, anak dipegangi HP itu bisa anteng, makannya bisa banyak. Nah solusinya seperti apa nih? Baik, makasih Kak Betsy. Kak, siapa tadi yang tanya? Mustika. Kak Mustika. Iya. Jadi gini Kak Mustika. Pasti dia di bawah umur 2 tahun ya. Itu anak ya. Benar kan, di bawah 2 tahun. Kalau dia di bawah 2 tahun itu kan sebetulnya kan mata sama telinganya sedang berkembang.
Dia belajar dengan apa yang dia dengar, belajar dari apa yang dia lihat, gitu ya. Kalau pegang handphone dia bisa gitu ya. Solusinya adalah downloadkan. Jadi dia tidak terakses dengan internet. Downloadkan apa yang boleh dia lihat. Dan itu jadi reward. Artinya itu hanya boleh terjadi kalau makan. Dan semakin bertambah umur tentu itu harus semakin dikurangi. Gitu ya. Nanti dia nggak mau makan begitu. Enggak, downloadkan. Jadi dia tidak terkoneksi dengan internet. Dan itu hanya boleh dilakukan pada saat makan. Tetapi makin dia besar itu makin dikurangi. Jadi misalnya kemarin setiap makan nih, nanti nggak boleh sekali sehari. Begitu. Jadi dibikin walaupun dia belum berusia 2 tahun, sebetulnya dia sudah bisa diajak bersepakat begitu loh. Diajak bersepakat. Jadi ngakalinnya begitu ya. Begitu. Nah, itu cara pertama. Tapi cara kedua ada, raja tega. Memang anak itu harus disiplinkan. Walaupun banyak memilih cara yang pertama tadi. Kita harus raja tega. Dalam arti, memang sama sekali nggak dikasih handphone. Sama sekali nggak dikasih gadget. Begitu ya. Kenapa? Karena asumsinya, insting manusia itu akan bekerja ketika dia lapar, dia akan minta. Kenapa dia megang HP? Karena pernah dikasih kesempatan. Kasih yang lain. Dikasih buku yang sama menariknya, buku baby yang tebal-tebal itu, yang tebal itu lembarannya, itu dikasih. Kalau kami memilih cara yang pertama, cara yang terakhir ini, dikasih buku sebagai penggantinya, walaupun dengan konsekuensi dia jadinya makin susah, agak susah makannya, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan dia kembali akan makan. Cuman memang yang repot itu adalah menguasai diri kita. Apanya? Kita nggak sabar. Padahal sebetulnya itu bisa. Jadi ditukar. Handphone tadi ditukar dengan buku yang gambar-gambarnya tentu sangat kita tahu itu menarik karena itu tadi kan matanya, suaranya. Kemudian sambil dia makan, nah kalian nih ya, sambil dia makan, katakan ini bukunya. Ya ampun adek, lucu banget hidungnya dek ya, panjang ya dek ya. Suara kita bermain di suara begitu ya. Ya ini warna apa dek? Nggak mau makan. Ya ampun dek, badutnya gitu kan. Dia bengong dikit, masuk lagi tuh nasinya. 1 sendok lagi. Bagus ya, jadi dia belum sempat komplain, udah 10 sendok, udah selesai makan. Nah, sekali susah, 2 kali susah, 3 kali susah, lama-lama nggak susah. Ya, jadi prinsipnya anak-anak itu sebetulnya punya potensi untuk bisa diatur. Gitu Kak Mustika. Ya. Gimana Kak Mustika? Sudah puas? Oke, luar biasa. Kita lanjut ya, Kak. Kak Susi, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kalau Kak Tabita, dia begini, Kak, merespon. Kak Tabita mengatakan, sejak kecil saya lihat iklan rokok, tapi saya tahu bahwa itu tidak baik dan saya tidak merokok. Nah, mungkin maksudnya adalah dengan pornografi atau maksudnya mungkin dengan HP. Saya tahu itu, atau gimana Kak Tabita, maksud statementnya bisa disampaikan langsung supaya, karena ini sepertinya bukan bentuk pertanyaan ya, mungkin hanya pernyataan atau seperti apa? Coba Kak Tabita langsung bisa. Pertanyaannya ada di bawah Bu Betsy. Di bawah, bisa disampaikan langsung Kak, enggak apa-apa. Mari. Oh ya, ya jadi yang saya tanyakan terkait dengan yang sudah saya sampaikan, kalau saya melihat iklan rokok, saya sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya, sehingga sampai sekarang saya memutuskan untuk tidak merokok, ya kan, karena sudah tahu kalau berbahaya. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu memiliki pola pikir yang seperti itu? Anak-anak tahu bahwa pornografi itu adalah hal yang tidak baik, sehingga anak-anak itu tidak melakukan, bahkan tidak melihat pornografi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kita sendiri bisa melepaskan pola pikir kekunoan kita menjadi pola pikir yang
positif lebih khususnya ke digital yang positif sesuai dengan zaman anak kita yang sekarang gitu. Terima kasih. Makasih Kak Tabita. Jadi gini, gimana sih supaya anak punya pemahaman gitu? Kalau saya begini, main handphone terus ya? Nggak tahu ya? Ada loh mata orang berdarah-darah tuh rusak gara-gara main handphone terus. Sini nih, kasih lihat video. Iya ada di YouTube. Saya kasih lihat. Kenapa? Karena anak itu kan maunya yang konkret. Jadi ketika diberitahu ada loh mata orang rusak, benar-benar rusak gara-gara main handphone terus, harus dikasih tahu sama dia. Memang capek, ya mendidik itu kan capek ya, begitu. Nah itu yang harus kita tanamkan bahwa ini kebutuhan kita, tapi kalau kita lepas kontrol, tidak kontrol dengan baik, nanti rusak deh matamu. Jadi dilihat dia umur berapa, begitu kan ya. Nah nanti dia akan tertanam tuh, lihat tuh kan, kedip-kedip kan matanya kan, tuh kedip-kedip tuh matanya, lihat tuh di kaca tuh matamu udah kedip-kedip tuh, udah merah tuh. Nah, dia sebetulnya mengakui ada yang nggak nyaman. Udah kita break dulu ya, break dulu begitu. Diawali dengan break begitu. Lama-lama dia akan paham. Yang penting kita konsisten. Nah, memang agak sulit membandingkan rokok dengan gadget. Kenapa? Begitu ya. Rokok itu nggak ada daya tarik suara, nggak ada daya tarik tidak ada daya tarik warna, dan dia tidak bisa memberikan alternatif, begitu ya. Jadi itu nggak apple to apple sama sama gadget begitu. Sehingga kita memang kalau lihat rokok belum tentu tertarik, begitu ya. Sehingga boleh saya bilang memang untuk menyadarkan anak-anak bahwa handphone ini berbahaya lebih sulit, tetapi bukan berarti nggak bisa. Gimana sih mengolah pola pikir saya begitu? Tentu harus belajar. Kita harus terbuka kepada kemajuan zaman. Misalnya begini Kak, dulu itu saya sempat menolak yang namanya WA. Ngapain sih pakai WA, ribet begitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin nolak WA. Semua kabar orang sudah nggak ada lagi yang mau nelfon saya. Orang udah nggak ada lagi yang mau kirim SMS kan. Siapa lagi zaman sekarang kirim SMS? Nelfon juga ke telepon WA kan. Nah akhirnya saya pikir, oh iya, saya mesti belajar menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi itu ada fasilitas hidup untuk saat ini kan. Nah itu harus kita beritahu. Nah anak-anak itu tidak dilarang anak-anak main game. Ini perlu dicatat ya. Anak-anak itu tidak dilarang bermain game. Yang tadi saya garis bawah itu adalah pendampingan, diberitahu lalu didampingi. Diberitahu, didampingi, lalu dimonitor. Diseleksi sama-sama mana yang dia boleh main. Gitu ya. Kalau kuno itu kan nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh main handphone. Nah, itu nggak bisa karena handphone sekarang, gadget sekarang itu adalah kebutuhan kita. Anak-anak belajar lewat yang namanya gadget sekarang, bagaimana kita membantu anak-anak, menolong anak kita sendiri untuk dia bisa menguasai handphonenya itu loh, bukan dikuasai oleh handphonenya, gitu ya. Dia menguasai handphonenya, bukan dikuasai handphonenya, begitu. Dan komunikasi tentu adalah cara yang terbaik. Terbuka adalah cara yang terbaik, dan yang pasti keteladanan, begitu ya. Gitu, itu yang dia perlukan. Nah ini jadi mindset kita terkait dengan pertanyaan Kak Tabita yang kedua itu adalah mindset kita harus berubah. Teknologi bukan sesuatu yang harus saya singkirkan, tapi harus saya kuasai dengan benar-benar baik. Jangan saya yang dikuasai oleh gadget tadi. Ini yang harus kita turunkan, nilai-nilai ini yang harus kita turunkan kepada anak-anak. Bukankah Allah berkata demikian, kuasailah bumi, taklukkan. Bukan bumi yang menaklukkan kita, bukan bumi yang menguasai kita. Pun halnya dengan bagian bumi yaitu handphone. Gitu kali Kak Tabita, apakah bisa diterima Kak Tabita? Ya, baik Ibu Susi, terima kasih atas penjelasannya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Terima juga, kasih. Kak. Kita lanjut ya Kak Susi, pertanyaan berikutnya. Tadi saya menggarisbawahi kata teladan. Itu memang penting ya, komunikasi dan teladan. Oke, kita lanjut teman-teman pada pertanyaan berikutnya dari Kak Indah.
Bagaimana solusinya kalau anak tantrum? Mungkin ini saya ganti emosi ya, kata tantrum dengan kata emosi ya. Kalau sudah pegang HP dan HP-nya kita ambil itu gimana cara mengatasi emosinya? Gitu Kak Susi. Terima Ya. kasih. Tantrum itu kan nangis, guling-guling, Ya. waduh, waduh. Nah itu tantrum kan Ledakan begitu ya. emosi. Bisa. Salah satu tanda anak itu kecanduan ya tantrum. Gitu ya. Nah, jangan sampai level candunya dia naik. Jadi kita sebagai orang tua, entah sebagai papinya, entah sebagai maminya yang harus ambil kendali. Dia nangis, biarin dia nangis. Kamu yang betah nangis atau mami yang betah diam-diam. Tapi jangan dia nangis terus kita ikutan ngamuk ya. Itu nggak boleh. Dia nangis kita harus stay cool, tenang-tenang. Gitu. Dia tantrum biarin. Pastikan nggak ada yang berbahaya di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau dia masih anak-anak, 2 tahun, 3 tahun, masih bisa diatur gitu. Kalau sudah SMP kita nggak mungkin bisa bikin begitu sama dia. Tapi kalau dia tantrum, biarkan dia tantrum nangis sampai capek, jangan dibujuk ketika dia tantrum. Biarkan. Nanti dia udah capek, udah diam, ya kan? Nggak usah dipukulin juga, gitu ya. Baru kita bicara. Ciptakan suasana kondusif yang menyaman buat dia. Gini loh, tadi mami tuh nggak kasih tuh karena gini kok, karena gini kak, karena gini dek, gitu loh. Gitu ya. Jadi gimana kalau dia tantrum? Ya biarin. Terserah dia mau nangis. Sampai dia capek. Supaya dia belajar bahwa tantrum, bahwa nangis, bahwa ngamuk, bukan berarti dia dapat apa yang dia mau. Gitu kira-kira Kak Indri. Ya, terima kasih Kak. Maafkan saya teman-teman karena saya juga punya anak usia balita dan sudah waktunya tidur. Kalau agak terganggu, beginilah dunia anak ya Kak Susi ya. Terima kasih Dia Kak. tidur dah tuh. Benar. Di situ kalimat yang saya garis bawahi untuk pertanyaan berikut ini adalah tega, sedikit tega untuk anak. Tidak semua harus kita berikan. Ini tadi ada pertanyaan mungkin berkaitan ya menurut saya dengan pertanyaannya Kak Indah tadi dari pertanyaan Kak Tri Utami. Apakah sudah menjawab Kak Tri Utami? Saya simpulkan sepertinya sama pertanyaannya ya. Hampir sama ya. Hampir sama. Berarti ya itu tadi mungkin ya Kak Susi ya sedikit tega lah ya, sedikit tega tapi bukan berarti raja tega ya, harus tegas ya. Begitu ya Kak Susi. Jadi gini loh, tapi kita mesti punya kontrol juga. Jangan dia nangis, dia tantrum, kita jadi ngamuk. Yang saya lihat adalah kalau anak nangis kita ikutan nangis gitu loh, ikutan ngamuk begitu. Dia emosi kita ikutan emosi, itu nggak boleh. Jadi kita harus belajar kayak terapis. Kalau kayak kami terapis, anak mau nangis mau apa aja kan dibiarin. Tapi bukan berarti dicubit-cubitin, bukan. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Kak. Mari kakak-kakak jika masih ada pertanyaan, kalau tidak saya juga ingin bertanya. Tadi Kak Tri Utami gimana? Kak Tri Utami apakah sudah jawaban Kak Susi sudah bisa? Ini ada Kak Dela nih. Kak Dela angkat tangan nih. Kak Dela, mari. Ya, selamat malam Bu Susi. Malam Kak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini saya sedang menanyakan yang mungkin saat ini sedang terjadi banyak ya. Bagaimana menurut Ibu jika generasi sekarang dengan adanya era digital seperti ini, anak yang usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun SD ya, itu bermain TikTok. Sedangkan untuk di masyarakat ada yang menganggap bahwasanya anak tersebut kreatif dan lain sebagainya. Padahal untuk impact dampaknya kan juga tidak semuanya baik. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan sehingga bisa memfilter anak tersebut menggunakan media seperti itu di umur berapa gitu? Ataukah ada pembatasan waktu penggunaan itu pada akhir minggu saja atau waktu tertentu? Oke, thank you Kak Dela ya. Terima kasih. Ya. Jadi gini, anak-anak itu kan sebetulnya fase tugas tumbuh kembangnya ini kan badannya harus bergerak kan gitu.
Kenapa? TikTok itu bergerak-gerak gitu kan ya. Itu bukan TikTok itu ya. Saya nggak pernah main TikTok soalnya. Yang bergerak-gerak itu kan menari lah, apalah begitu kan ya. Dia padukan. Jadi kreativitas bisa saja kreativitasnya begitu kan, terasah begitu. Tetapi kalau saya nggak rekomendasikan yang begitu-begitu sebetulnya. Karena needs mereka itu kan bicara dengan orang, ngobrol sama orang gitu. Jadi kalau sampai dia punya kegiatan sendiri dan itu di luar kontrol, nah itu yang jadi bahaya begitu. Usia berapa? Usia fisik itu tuh nggak ada jelas. Tetapi kalau seorang anak belum punya kemampuan verbal yang baik, dia belum punya kemampuan verbal yang baik, artinya dia belum bisa memahami bahasa dengan baik, berarti belum waktunya dia pegang yang demikian. Kenapa gitu? Karena kan sebelum dia pegang, sebelum dia main, kita harus kasih penjelasan kan? Kalau dia belum mengerti berkomunikasi, maka dia tidak akan paham. Nah, itu bahaya. Itu sama dengan harusnya anak kalau belum mengerti bahasa tidak boleh pegang handphone. Begitu. Gitu ya. TikTok. Gini Kak, di muka bumi ini segala sesuatu pasti ada pro kontra. Ya kan? Ada pro kontra. Jangankan begitu, belajar bahasa asing saja sejak usia berapa boleh belajar bahasa asing, itu pro kontra. Ya kan? Ada pro kontra, enggak dong dia belajar bahasa Indonesia dulu biar pinter baru belajar bahasa asing. Selalu ada pro kontra. Nah, filter itu di kita. Kenapa filter di kita? Karena kita yang paling tahu kondisi anak kita. Tapi itu tadi yang aku bilang, pastikan dia sudah mengerti bahasa. Ya, jadi ketika kita bicara sama dia paham gitu. Terus kemudian adalah itu kan takutnya kalau dia main TikTok sendiri itu akan terbangun sebetulnya bukan rasa percaya diri tapi rasa tidak percaya diri. Kok gitu Kak? Padahal dia kan tampil kan? Beda. TikTok sama di stage beda tidak? Beda. TikTok itu direkam kan? Direkam sifatnya kan? Jadi cuma ada dia. Betul tidak? Cuma ada dia kan? Tapi ketika dia disuruh nyanyi di kelas, dia nggak berani. Karena ada orang. Itu salah satu bahayanya. Jadi kalau pakai bahasa zaman saya kecil dulu, jadi kayak jagoan di kandang. Dia hanya berani ketika dia seorang diri. Dia hanya berani ketika TikTok. Ya nggak ada yang kritik dia ketika bikin TikTok itu. Tapi ketika dia disuruh tampil di depan kelas, pimpin doa di depan teman-temannya, nggak berani. Nah, itu kita mesti filter. Dan lagi-lagi, Bapak Ibu, yang saya mau katakan, setiap anak punya kemampuan untuk diajak diskusi sesuai dengan tarafnya, sesuai dengan cara bicara, sesuai dengan perkembangan bahasanya. Jadi TikTok pun, kita harus memahami dulu TikTok itu apa, baru kita jelaskan kepada anak, kira-kira gimana? Bagus nggak kalau ngomong sendiri? Jadi berpikir dia. Jadi usia berapapun anak sebetulnya sudah bisa diajak diskusi. Gitu Kak Ella. Sehingga dia ketika melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu dengan berpikir. Contoh, saya punya keponakan itu umurnya belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Tapi bicaranya kan sudah lancar sekali. Dia mau panjat sana, panjat sini semuanya. Tapi apakah kita kasih semuanya itu? Oh tidak. Misalnya contoh, kita nggak kasih izin coret-coret, petik-petik bunga, rusak-rusak tanaman, kita nggak kasih izin. Kenapa? Dipukul tangannya? Tidak. Tapi diberi pengertian. Dari situ saya belajar, oh batita pun sebetulnya Tuhan sudah kasih mereka potensi untuk memahami. Yang penting bahasa yang kita pakai adalah bahasanya anak. Itu ya Kak Dela ya. Oke. Siap-siap. Dapat pengetahuan baru. Terima kasih banyak Ibu Susi. Untuk Sangat persiapan diberkati. ya Kak Dela nanti. Ya, amin. Puji Tuhan. Gitu. Dan kita lanjut Kak Susi, ini ada pertanyaan dari Kak Feni. Bagaimana kalau kecanduan gamenya dialami anak yang sudah SMP Kak? Di mana anak itu sudah lebih kritis. Nah, ini gimana cara menasehatinya? Mungkin begitu. Dan agak sulit ya,
karena dia sudah kritis. Nah, mungkin ada pencerahan atau solusi dari Kak Susi untuk pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak. SMP itu dia sudah sampai pada kemampuan berpikirnya tuh abstrak. Abstrak itu dalam arti gini, dia udah tahu resiko sebetulnya. Ya kan? Dampak dari apa yang dia lakukan. Sehingga diskusi itu bagus buat mereka. Menunjukkan fakta itu bagus buat mereka. Ya. Jadi kayak misalnya penjelasan yang ilmiah itu masuk buat mereka. Itu pertama. Jadi kita beritahu bahaya kalau dia demikian. Begitu. Dan satu lagi, anak SMP itu remaja. Ya, remaja itu adalah masa di mana hormonnya sedang berkembang dan kata orang jadi kacau balau. Dia lebih fokus, lebih konsen, lebih peduli dengan apa yang disukai atau disetujui oleh kawan-kawannya. Ya. Jadi dia candu, ya bisa jadi karena tren di teman-temannya demikian, begitu. Jadi sebetulnya dia udah tahu kan resikonya, tetapi kan gini, kita sebagai orang tua kan punya otoritas. Jangan sampai kita kehilangan otoritas ini. Otoritas sebagai orang tua. Gitu ya. Kan pemimpin di rumah ini mami loh. Papi loh. Jadi papi leadernya. Jadi bagaimana? Papi bikin begini. Kenapa? Karena kamu itu masih di bawah tanggung jawab papi. Diberitahu, jadi seperti layangan tuh, diulur, oke, tapi papi tarik. Nah, ke remaja tuh harus begitu, dikasih tahu resikonya, dibicarakan semua sama dia, kamu sudah tahu loh, Kak, kamu sudah tahu loh, Dek. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Ini belum 3 atau 4 bulan yang lalu, saya punya klien begitu. Saya bilang sama dia, kan keluhan mamanya waktu dibawa ke tempat saya, dia gadget. Setelah saya bicara, itu bukan gadget, tapi pornografi. Kenapa? Dia selalu mainnya di kamar. Dikunci hordennya, di hordennya ditutup, pintunya dikunci. Kalau bukan pornografi, tidak mungkin dia lakukan itu. Jadi handphone kecanduannya itu lebih spesifik, pornografi. Makanya dia di kamar terus, makanya horden ditutup terus. Kan kalau tidak ada yang berupa larangan, tak mungkin dia tutup horden. Tak mungkin dia kunci pintunya. Kalau dia sampai kunci pintunya, artinya kan nggak bisa sembarang orang masuk. Cuman orang tuanya nggak berpikir sampai sana. Begitu ketemu saya jelaskan. Ini loh nak, akibatnya kalau kita membiarkan. Coba bayangkan, kalau kamu sampai stadiumnya tinggi, harus dirawat di rumah sakit jiwa, bagaimana? Bagaimana? Terus mamanya sama bapaknya sampai nangis. Iya, kalau umur papa mama panjang, kalau mama sudah mati, kamu bagaimana kalau begitu? Nah, logika dia dibangun. Sehingga akhirnya dia bisa sampai kepada satu keputusan. Jadi bermainlah di sininya. Ya, jadi kalau untuk remaja, karena kognisinya sudah bagus, maka semuanya harus dijelaskan dengan ilmiah, dengan logis, sehingga dia bisa tangkap. Gitu, Kak. Tadi Kak siapa yang tanya? Oh, Kak Feni. Terima kasih, Ya, Kak Feni, Kak. Ya. Iya. Terima kasih Kak Susi. Jika masih ada pertanyaan selanjutnya, kakak-kakak yang lain, mari. Ini tadi kayaknya Kak Aprilia raise hand tadi ya. Kak Dian Aprilia. Mari Kak Dian. Kak Dian. Kak Dian atau Aprilia, Bu April. Ada 2 di sini namanya April. Kak April, Bu April. Mari Bu April. Kakak-kakak, masih ada? Nggak terasa Kak Susi, kita sudah 8:30 loh. Tak terasa. Mari, masih ada kakak-kakak? Sebelum ada yang tanya, saya boleh bertanya nggak Kak Susi? Boleh ya? Boleh, saya bertanya. Menurut Kak Susi nih ya, karena kan ini dilema ya, dilema ketika sebagai orang tua gitu ya, sebagai aktivis anak juga. Nah,
Saya tanya Kak, sebetulnya ya dengan keadaan sekarang ini, usia berapa sih anak itu boleh kita memang percaya, apakah hanya dengan kata, oh kalau dia sudah mengerti apa gunanya pegang HP, atau ada usia yang memang usia begini anak baru boleh dipegangi HP sepenuhnya gitu. Gimana menurut Kak Sufi? Dengan kondisi saat ini, dengan kondisi kita saat ini. Sebetulnya kalau dia sudah SD dia boleh pegang HP sendiri, pegang sendiri gitu ya. Tapi sebelum SD dia dipegangin HP-nya. Paham maksudnya? Maksudnya begini. Kalau dia SD, dia boleh pegang HP dengan ditentukan apa yang boleh dia lihat dan durasinya berapa lama. Di rumah kami setengah jam durasinya. Setelah setengah jam dia harus letakkan, begitu kan? Tapi kalau anak kita kecil, boleh, tapi saya yang pegangin, mami yang pegangin. Duduk, lihat nih, bebek, apa, begitu. Karena banyak yang bagus lewat handphone ini. Keponakan-keponakan saya fasih berbahasa Inggris bukan karena kursus loh. Karena gadget ini. Tapi di-downloadkan konten-konten yang memang menurut kita bagus. Jadi kapan bolehnya pegangnya, begitu kan? Ya itu tadi, boleh. Kalau SD boleh pegang sendiri, tapi kalau masih kecil nggak boleh pegang sendiri karena risiko berikutnya yang saya takutkan adalah radiasi buat matanya kan, gitu. Tapi dengan catatan itu bukan handphone dia harus tahu itu bukan handphone dia, itu handphone mami, jadi dia pinjam. Kemudian kita sambil bilang mami pakai handphone tuh untuk kerja, untuk telepon. Sekali-sekali boleh buat tonton gitu. Kalau sudah SD karena dia sudah tahu angka, kalaupun dia belum bisa lihat jam tapi dia sudah tahu angka, jarum panjang sekian, jarum pendek sekian, selesai. Sudah bisa bikin kontrak. Jadi sudah bisa dikasih sendiri, tapi sudah ada kontrak. Cuman 15 menit, cuman setengah jam. Begitu. Setelah itu taruh. Kan perjanjiannya taruh. Mau nangis silakan nangis, tapi kembali kepada kontrak tadi. Gitu loh ceritanya. Gitu Kak Ritsi? Oke Kak, berarti harus tega itu tadi ya Kak ya. Gini loh. Sabar dan baik tega. ya. Iya. Jadi sebetulnya masalah, kalau saya boleh jujur, masalah kita sebetulnya bukan pada anak, masalah kita pada diri kita, gitu loh. Jadi sebetulnya anak-anak itu dia cerdas, dia tahu cara mainin kita, dia baca kita nih. Ah nih papi nih capek nih, saya merengek dikit, pasti papi bilang pusing capek kasih handphonenya. Dia udah baca situasi itu. Saya melengking nih suaranya, pasti mami nanti akan kasih begitu. Dan kita nggak tega dengan diri sendiri dengan alasan pusing capek. Padahal itu sebetulnya adalah kesempatan. Saya punya keponakan pernah ngancam saya mau guling-guling di mall loh. Tapi dia lupa kalau saya terapis. Saya bilang silakan guling-guling, aku pulang. Karena waktu itu dia mau minta games, toy, kita udah sepakat. Pokoknya nggak boleh harganya lebih dari 50.000. Dia minta harga jutaan itu, nggak mau dong. Saya bilang untuk beli beras itu, bukan untuk beli mainan. Beli mainan cukup 50.000 di mall besar. Ibu-ibu di sebelah saya tuh ngeliatin, ih galaknya begitu. Dia mau ancam nangis, oh mau nangis, oke silakan nangis, kamu tak titip sama satpam, aku pulang. Sejak itu nggak mau. Jadi dia sudah terbentuk. Tapi coba saya malu udah ngutang deh pakai kartu kredit deh kan, cari aman, selesai. Besok dia akan ulangi, termasuk dengan games. Nah saya hitung-hitung paling banter dia nangisnya 15 menit kok. Paling lama dia nangis 15 menit, lebih dari 15 menit dia kecapean dan tidur. Perhatikan. Gitu Kak Bersi ya. Oke Kak, luar biasa pencerahannya. Oke, masih ada lagi kakak-kakak yang lain ingin bertanya? Kakak-kakak, materi ada, silakan di-download ya. Linknya sudah dibagikan di multimedia di kolom chat, bisa di-download materi hari ini, kakak-kakak yang ikut seminar malam hari ini.
Masih ada lagi kakak-kakak yang lain ingin bertanya? Oke. Sepertinya ada lagi kah? Ibu Lili mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu Lili? Oke. Oke, Kak Susi. Sepertinya kakak-kakak sudah ini mengerti dan mungkin apa ibarat kata ini sudah menjadi, saya pun belajar karena saya punya anak dua ini, anak dua laki-laki, balita satu yang kelas 6. Ini belajar luar biasa. Mungkin setelah ini sedikit tega ya, sedikit tega. Harus belajar tega. Sedikit tega. Harus tega ini. Oke, Kak Susi terima kasih untuk materinya hari ini. Luar biasa. Kami peserta seminar mungkin setelah ini akan mulai, yang punya anak kecil ya, usia balita itu sangat penting untuk menanamkan disiplin ini tadi. Dari nanti kalau sudah besar itu mungkin lebih sulit karena mereka sudah lebih kritis. Jadi ketika kita punya anak dalam usia emas 0 sampai 5 tahun itu memang usia-usia emas, mari kita tanam di situ hal-hal yang positif. Pasti besarnya dia akan akan bisa lebih mengerti lagi ketika kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Iya. Tetap semangat kakak-kakak, tetap semangat di dalam mendidik anak-anak kita, tetap semangat sebagai guru sekolah minggu, tetap semangat sebagai orang tua, tetap semangat sebagai guru sekolah mungkin, sebagai kakak mungkin, sebagai tante mungkin, sebagai om, tetap semangat untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita agar mereka menjadi generasi masa depan yang menjadi berkat ya. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Susi, jangan kapok jika kedepannya kita juga masih terus bekerja seperti ini, membagikan berkat yang ada di Kak Susi untuk kami, jangan kapok, seperti itu. Mungkin dari Ibu Gembala ada yang ingin disampaikan? Jangan keluar dulu ya kakak-kakak ya, kita nanti bisa foto bersama dulu. Ibu Gembala ada yang mau disampaikan? Ibu Gembala ada? Masih di room kah? Ini Bu Tri Utami angkat tangan, ini Bu Tri Utami. Oh, Bu Tri Utami angkat tangan ya? Sebentar. Ya, Kak Tri Utami, mari Shalom, Ibu langsung Susi. Halo. Maaf. Ya, mohon maaf. Mungkin bisa tayang ulang ya materinya, karena belum masuk di saya. Saya sudah nyari sampai di atas, nggak ada lagi. Oh gitu, iya. Nanti kita sharekan lagi linknya, ada. Nanti tim multimedia bisa share ulang materi Zoom hari ini. Baik, terima kasih. Oke Kak Tri, sudah di-share itu sama tim multimedia. Bisa langsung di-download, Kak. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Udah, Kak? Ibu Gembala ada yang mau disampaikan? Apakah Ibu Gembala masih ada bersama kita? Halo. Kalau tidak ada, halo? Terima kasih buat Kak Susi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, pembekalan buat semua orang tua. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Terima kasih Bu Betsy yang sudah memimpin acara ini. Sama-sama, Ibu Gembala. Suasananya menjadi lebih ceria. Ini belum kita nyanyi-nyanyi nih, Kak. Belum suasana sekolah minggu ini. Kalau boleh nyanyi satu, Bu Betsy yang menyanyi. Oh, jangan, kasihan peserta Zoom itu. Oke, sudah itu saja. Terima kasih buat semua peserta yang sudah bergabung malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita akan foto bersama, nanti Kak Dela bisa
kameranya dibuka semua ya. KBC nge-freeze itu ya. Internetnya mungkin kalau KBC ini. Iya, internetnya. Kasihan banget. Masih banyak yang belum open kamera ini. Mungkin atau segini aja ya? Ya, oke Kak. Oke. Agak ditahan lama ya karena ada 2 slide. Jadi nanti slide pertama boleh. Oke, gayanya 1, 2, 3. Tahan dulu. Lanjut ke slide kedua. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua peserta Zoom-webinar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan sekali lagi terima kasih Kak Susi untuk waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Tuhan malam Yesus memberkati. Bapak Ibu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat. Dadah. Semangat. Dan Terima kasih untuk tim multimedia dan terima kasih Terima kasih. Ayo Well. Nah.